Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, marilah mengawali hari ini kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, utamanya kita masih diberikan rahmat kehidupan di hari ini. Sekaligus mengawali hidup kita di hari ini, kita akan menimba kekuatan yang kita dasarkan dalam Ekaristi, persatuan kita dengan Tuhan melalui komunio dan juga sabda-sabdanya yang akan kita dengarkan. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber iman kepercayaan, Engkau memanggil kami menjadi putra dan putrimu, seturut citra Yesus, putra kesayanganmu. Baptislah kiranya kami dengan roh-Mu, dan ajarilah mengimani bahwa cinta kasihlah yang menjadi hukum tertinggi. Demi Yesus Kristus Putramu yang hidup dan bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Amin. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Apa yang membuat kita bahagia? Jawabannya hampir bisa dipastikan. Satu sama lain akan berbeda ukuran, akan berbeda pengalaman terkait dengan bahagia itu. Orang yang di sana bahagia karena itu, orang yang di situ bahagia karena ini, dan seterusnya. Nah, hari ini kita diajak sekurang-kurangnya saya oleh sabda Tuhan untuk melihat apa ukuran bahagia kita. Ada ukuran dari bacaan Injil tadi, ukuran yang dipandang dari sudut manusia, dan ada ukuran yang dipandang dari sudut ilahi. Ukuran manusia tadi digambarkan oleh ibu yang tadi memotong pembicaraan Yesus atau berteriak tadi. Berbahagialah engkau, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau. Ini sebuah status. Orang tua mana sih yang tidak bahagia ketika anaknya terkenal, ketika anaknya punya jabatan, ketika anaknya punya pengaruh, punya kekayaan dan seterusnya, dipercaya oleh banyak orang. Itu ukuran mata manusia yang diwakili oleh seorang ibu yang berteriak tadi. Sementara itu, Yesus melihat yang lain. Orang bahagia itu bukan karena status, bukan karena yang diperoleh, bukan karena capaian tertentu, tapi bahagia karena mendengarkan dan juga melaksanakan sabda Tuhan. Dan istimewanya, yang telah mendengarkan dan yang telah melaksanakan sabda Tuhan itu ada dalam diri Maria. Maka Maria ditonjolkan di sini bukan pertama-tama sebagai ibu kandung Yesus yang sedara. Tapi utamanya adalah Maria ini sosok yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Maka saudari-saudara terkasih, marilah kita mohon rahmat kepada Tuhan, supaya kita mencari kebahagiaan itu, yakni terus mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mendengarkan sabda Tuhan? Saya teringat oleh salah satu romo yang dulu pernah kami pilih sebagai pendamping retret ketika kami masih frater. Kami waktu itu memilih Romo Weryo yang dulu pernah berkarya di Kartosuro. Weryo siapa itu? Weryo Darmojo. Weryo Darmojo. Ketika kami menjadi peserta retret, kami melihat, menyaksikan, mengamati, ternyata bahan retretnya bukan dari sesuatu yang di luar, yang jauh, tapi bahan retretnya adalah bacaan harian. Bahan retretnya bukan dari tokoh-tokoh hebat yang memiliki warisan keunggulan hidup rohani, santo santa atau apalah, tapi dari bacaan harian. Dan saya menyadari sekarang, bekal hidup supaya kita bisa menjadi orang bahagia adalah
dari bacaan harian itu. Kalau orang sering mendengarkan meskipun juga membaca tidak mudah apa maksud Tuhan, tapi kalau dibaca nanti makin lama ada yang nyantol. Nyantol itu bisa jadi mengakar dalam hati, dalam pikiran, sehingga tersimpan dalam batin dan menjadi daya dorong untuk melaksanakan sabda itu. Moga-moga dengan cara itu kita mendapatkan kebahagiaan yang tidak bisa dirampas oleh kuasa apapun. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita hening sejenak meresapkan sabda Tuhan.